Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan materi lanjutan ya dari materi yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya tentang merencanakan proses pembelajaran matematika di kelas. Nah, materi ini akan saya jadikan bahan untuk UAS, di mana nanti langkah pengerjaan UAS dan informasinya akan saya kirimkan ya di Google Classroom ya. Jadi memang UAS-nya itu nanti kita akan membuat RPP dan perangkat-perangkat lainnya penunjang RPP tersebut. Nah, jadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut sebagai RPP itu merupakan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi ini merupakan rencana proses pembelajaran yang akan kita laksanakan ya di kelas. Nah, ini saya jelaskan dulu yang untuk 2013 kurang lebih seperti ini RPP-nya ya. Di mana nanti di bagian ini merupakan identitas sekolah ya. Jadi ini memang nanti bebas buatnya. Jadi ada identitas sekolah di sini. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu ada yang namanya kompetensi inti. Kompetensi inti ini bisa kalian lihat nanti di silabus ya. Di silabus kalian bisa searching nanti kompetensi inti apa yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian nanti ada kompetensi dasar dan indikator. Seperti yang saya bilang tadi ya. Seperti yang saya bilang bahwa nanti ada yang namanya kompetensi dasar dan ada juga yang namanya indikator pencapaian kompetensi. Di mana ya kompetensi dasar ini nanti ada di silabus ya, di silabus silahkan dicari. Nah, pengembangannya itu nanti indikator pencapaian kompetensi ini balik lagi ke guru masing-masing bagaimana cara mengembangkannya. Setelah itu nanti ada yang namanya tujuan pembelajaran ya. Ada tujuan pembelajaran. Misalnya kita lihat dulu ya di sini di kompetensi dasarnya itu menjelaskan tentang keliling dan luas daerah persegi ya. Ada persegi panjang, kemudian ada segitiganya. Nah, nanti dari sini dikembangkanlah indikator pencapaiannya bahwa siswa mampu menjelaskan dan menentukan keliling persegi panjang, dan segitiga. Seperti itu. Tujuan pembelajaran ini apa? Nah, tujuan pembelajaran ini nanti adalah apa sih tujuan dari proses pembelajaran yang akan kita laksanakan seperti itu. Jadi tujuannya itu yang pertama ya, setelah melihat tayangan video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan arti dari keliling dan luas. Kemudian setelah melakukan praktik bersama guru, siswa mampu menjelaskan rumus-rumus keliling dan luas. Yang ketiga nanti setelah melakukan praktik bersama guru, siswa mampu menghitung keliling dan luas. Nah, kemudian untuk materi pembelajaran itu adalah bangun datar dan rumus keliling serta luas bangun datar. Biasanya untuk RPP yang lengkap, materi pembelajaran ini dijabarkan lagi, tidak hanya sebatas disebutkan, tapi dijabarkan lagi seperti apa. Nah, kemudian yang penting juga di sini apa metode pembelajaran yang digunakan dalam rencana proses pembelajarannya di sini apa? Misalnya di sini pendekanannya pakai TPEC ya, jadi teknologi and pedagogical content knowledge ya, serta pendekatan saintifik. Dengan model pembelajarannya pakai problem based learning. Nah, problem based learning itu nanti ada langkah-langkahnya. Jadi ini ada langkah-langkahnya. Nah, proses pembelajarannya itu harus sesuai dengan langkah-langkah problem based learning tadi, di mana metode pembelajarannya di sini menggunakan diskusi, tanya jawab, penugasan, serta metode ceramah seperti itu. Nah, di sini ada mode pembelajarannya ya, karena seperti yang kita tahu, mode pembelajaran saat ini setelah COVID khususnya itu lebih berkembang ya. Jadi ada asinkronus itu secara satu arah ya. Kemudian ada sinkronus itu berjalan dua arah ya. Nah, kemudian medianya apa? Medianya tadi pakai video pembelajaran misalnya. Kemudian ada barang-barang yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian ada kertas lipat, penggaris, dan gunting. Jadi itu harus difikirkan sebelum proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini yang paling penting adalah langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajarannya tadi sesuaikan dengan pendekatan dan juga model pembelajaran yang digunakannya. Jadi ini harus sesuai. Yang pertama ada persiapan. Kemudian ada kegiatan awal. Kegiatan awalnya apa saja? Nah, nanti ini saya kirimkan PDF-nya di Google Classroom, silahkan dibaca ya. Ya, kemudian di bagian pendahuluan ini membutuhkan waktu 15 menit ya. Biasanya di bagian pendahuluan ini
guru memberikan materi stimulus untuk memancing siswa agar lebih fokus kepada materi yang akan disampaikan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kegiatan inti. Nah, sudah masuk nih kegiatan intinya ya. Di kegiatan inti nanti di sini guru sudah menyampaikan apa tujuan pembelajarannya, kemudian siswa diajak untuk melihat tayangan video, kemudian siswa diminta mengamati bentuk bangun datar, kemudian siswa diajak untuk mengelilingi kelas sehingga mereka paham konsep keliling. Jadi memang caranya untuk misalnya untuk mengetahui apa sih itu konsep keliling. Nah, biasanya itu lebih kepada kita bawa siswa ini praktik ya. Praktik misalnya di sini diajak untuk mengelilingi suatu ruangan, misalnya bangunan kelas seperti itu. Jadi siswa lebih paham bagaimana konsep dari keliling tersebut. Nah, kemudian di sini siswa diberikan sebuah masalah. Nah, tadi mode pembelajarannya kan adalah problem based learning. Pembelajaran berdasarkan masalah seperti itu. Nah, misalnya di sini sudah diberikan sebuah masalah ya. Yang fase-fase ini ya, kalau kita perhatikan, fase 1 orientasi peserta didik pada masalah. Nah, ini adalah fase-fase pada problem based learning ya. Fase-fase pada problem based learning dengan pendekatannya ini tadi TPEC pedagogi misalnya. Kemudian scientific misalnya seperti itu. Jadi ini merupakan model pembelajarannya ya. Kemudian yang ini apa? Ini pendekatannya. Nah, jadi dalam problem based learning ada beberapa fase pembelajaran. Fase 1 orientasi peserta didik pada masalah. Inti atau puncaknya ada di sini. Orientasi masalahnya ada di sini ya. Kita memberikan sebuah masalah kepada siswa di mana bagaimana cara menemukan keliling dan luas suatu bangun datar. Nah, kemudian masuklah ke fase kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik dalam pembelajaran ya. Dalam pembelajaran nanti dari masalah yang kita berikan bagaimana caranya siswa untuk bisa menemukan jawaban dari masalah tersebut. Kemudian tugas guru nanti di sini apa? Membimbing dan membimbing penyelidikan supaya siswa bisa terarah pembelajarannya lebih terarah sesuai dengan apa tujuan pembelajarannya nanti ya. Kemudian fase keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah mendapatkan jawaban, siswa diminta untuk menyajikan hasil karyanya. Nah, kalau nanti ada yang perlu dievaluasi itu nanti di fase kelima, di mana misalnya untuk fase kelima di sini ada menganalisis dan mengevaluasi ya. Jadi misalnya ada yang presentasi, kemudian kelompok lain mengevaluasi apakah jawabannya sudah benar seperti itu. Jadi siswa bisa menganalisis dan mengevaluasi seperti itu. Nah, ini nanti saya bagikan file PDF-nya, boleh dicoba dibaca nanti di sini. Nah, kemudian penutup. Nah, penutup di sini 10 menit ya, misalnya di sini. Ini bebas ya, bebas kalian mau menentukan karena balik lagi tadi rencana pelaksanaan pembelajaran itu disusun oleh guru. Yang harus sesuai itu adalah capaian pembelajaran, standar kompetensi dasarnya itu yang harus sesuai dengan silabus ya. Nah, yang lainnya itu dikembangkan oleh masing-masing guru nantinya. Nah, di sini ada penilaian ya. Penilaian di sini untuk RPP yang ini tekniknya itu menggunakan observasi ya. Kemudian penilaian pengetahuannya itu pakai tertulis berarti tes ya ini. Penilaian keterampilan itu pakai unjuk kerja, produk dan diskusi unjuk kerja tadi itu adalah hasil dari pembelajaran kelompok. Jadi ada presentasi kelompok tadi, bentuknya apa? Bentuknya ada lembar observasi. Untuk pengetahuan itu pakai tes dan keterampilan nanti pakai rubrik. Nah, biasanya di RPP juga dibagikan lembar kerja siswa ya. Lembar kerja siswa itu dibagikan pada fase inti tadi ya. Kegiatan inti. Jadi ini bagaimana siswa melaksanakan pembelajaran dengan lembar kerja yang sudah kita siapkan. Biasanya ini dilaksanakan secara kelompok atau individu seperti itu. Nah, itu untuk yang 2013, tapi di sini tidak saya temukan lembar tes ya. Nah, kita masuk ke yang RPP kurikulum merdeka di sini. Nah, ini yang kurikulum merdeka tetap ya harus ada identitas. Identitas dari sekolahnya harus ada,
Nah, di sini bedanya apa? Ada kompetensi awal. Kompetensi awal di sini kalau untuk kurikulum Merdeka. Kemudian ada profil pelajar Pancasila ya. Ini untuk seluruh mata pelajaran yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasilanya. Kemudian sarana dan prasarana ini apa? Ini adalah sumber pembelajaran tadi. Memang ini cuma beda di judulnya saja seperti itu. Kalau kompetensi awal itu biasanya itu diambil dari capaian pembelajarannya. Kemudian ada target siswa, jumlah siswanya berapa. Kemudian model pembelajarannya tadi, nah di sini pakai project based learning ya. Metodenya itu discovery learning, tanya jawab, drill. Kemudian pembelajarannya dilaksanakan secara luring di sini. Nah, ada kompetensi inti. Nah, ini sudah masuk ke capaian pembelajaran. Memang capaian pembelajaran yang saya sebutkan di video pertama itu merupakan hasil dari perubahan di kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Jadi perbedaannya ada di situ ya. Capaian pembelajaran. Nah, di sini capaian pembelajarannya karena ini yang mau dibahas adalah materi tentang bangun datar dan bangun ruang, berarti kita membicarakan tentang materi geometri. Dari capaian pembelajaran ini nanti dikembangkanlah tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran. Ada juga kan tadi di RPP 2013 ya, di sini juga ada tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, tujuan pembelajarannya kemudian pemahaman bermakna ya, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik itu tadi yang di awal kalau di RPP 2013, pemahaman bermakna. Nah, kemudian di sini persiapan pembelajarannya seperti apa. Jadi ini adalah dari pertanyaan pemantik tadi itu kita kembangkan ke dalam persiapan belajar seperti itu. Nah, di sini juga ada kegiatan pembelajarannya ya. Kegiatan pembelajarannya juga ada. Jadi di sini untuk pertemuan pertama ada juga kegiatan pendahuluannya ya. Kegiatan pendahuluannya 10 menit misalnya. Kalau tadi kan 15 menit ya. Kalau di sini 10 menit. Kemudian ada kegiatan inti ya. Tapi di RPP ini tidak disebutkan. PJBL-nya di bagian yang mana tidak disebutkan di sini ya. Kemudian ada kegiatan penutup. Nah, di sini di RPP Kurikulum Merdeka itu ada refleksi. Jadi siswa diminta untuk melakukan refleksi secara mandiri atau secara dinilai oleh rekan sejawat. Tapi di sini biasanya untuk memudahkan refleksinya itu diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Jadi peserta didik yang mengisi ini. Nah, ini ada refleksi untuk guru ya. Kemudian di sini ada lampiran di sini instrumen penilaiannya ya. Nah, di sini di RPP ini ada tes ya, di sini ada tes. Nah, ini adalah poinnya ya, poin. Jadi kalau selalu mendengarkan dapat poin 4, kemudian selalu merespon itu dapat poin 4 juga seperti itu. Itu rubrik penilaian ya, rubrik penilaian. Nah, di sini juga ada tes. Nah, ini adalah evaluasi seperti yang saya bilang tadi, kalau di RPP kita wajib juga menyusun evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu tadi saya bilang banyak caranya ya. Kalau di sini di pembelajaran ini digunakan evaluasi pembelajaran berbentuk tes ya, berbentuk tes. Jadi nanti di sini disusun dulu kisi-kisinya, kisi-kisi soalnya. Boleh secara PG atau uraian, itu bebas tergantung gurunya lagi ya. Kemudian ada tes sumatifnya. Nah, dari kisi-kisi tadi dibentuklah tes. Di sini ada 10 soal seperti itu. Kemudian wajib juga menampilkan kunci jawabannya. Nah, itu perbedaannya tidak banyak menurut saya kalau di RPP Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 ya. Jadi nanti untuk UASnya itu saya minta untuk dibuatkan RPP, terserah mau RPP 2013 atau RPP Kurikulum Merdeka. Kemudian setelah RPP-nya saya minta dibuatkan LKPD atau LKS-nya. Kemudian itu saya minta buatkan tesnya ya. Tes kisi-kisi dan kisi-kisi soalnya terus kunci jawabannya. Nanti itu secara lebih spesifiknya akan saya lampirkan di Google Classroom. Jadi ini cuma materi penjelasan sedikit tentang RPP itu seperti apa ya. Baik, kalau ada pertanyaan nanti silahkan. Seperti yang saya bilang,
Silahkan ditanyakan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.